Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Adela Oktaviana dari Ekis 4 Angkatan 2018. Adapun pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian dan pengumpulan data wawancara. Nah, kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Tapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa macam-macam dari wawancara. Nah, yang pertama itu wawancara terstruktur atau structured interview. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif. Jawabannya pun telah disiapkan. Kemudian yang kedua itu adalah wawancara semi-struktur atau semi-structured interview. Yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara tidak berstruktur atau unstructured interview. Nah, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Kemudian, poin yang ketiga yaitu langkah-langkah dari wawancara. Nah, di sini ada 7 langkah dalam penggunaan wawancara untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Kemudian yang kedua, menyiapkan pokok-pokok permasalahan, pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Kemudian yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Kemudian yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Kemudian yang kelima, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Kemudian yang keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Kemudian yang ketujuh, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Nah, itulah tadi 7 langkah-langkah dari wawancara. Kemudian poin yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Nah, Panton dan Molleng itu menggolongkan 6 jenis pertanyaan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Kemudian pertanyaan tentang yang berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian yang kelima itu pertanyaan yang berkaitan dengan indera. Kemudian yang keenam itu pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Kemudian ada pun poin kelima yang akan saya jelaskan yaitu alat-alat wawancara. Nah, dalam melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama itu buku catatan, yaitu berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Kemudian yang kedua itu tape record, yaitu berfungsi merekam semua percakapan yang dilakukan pada saat wawancara.
Kemudian yang ketiga itu kamera, yaitu untuk berfungsi untuk memotret atau merekam kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kemudian adapun tadi beberapa yang saya jelaskan, misalnya jenis-jenis dari wawancara, kemudian langkah-langkah dalam pelaksanaan wawancara, juga ada jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara, adapun juga alat-alat yang diperlukan pada saat kita melakukan wawancara. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.